Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, everybody. Good morning to me, ma'am. Okay, Rahma, how are you? I'm great, ma'am. How about you? I'm fine, thank you. Mega, how do you feel today? Not bad, ma'am. Not bad. Okay. Holil, masih sama ini baby ganteng? Okay. Actually today I have this sekarang sebenarnya sedang international conference. Jadi sepertinya kita tidak bisa lama karena saya harus presentasi, walaupun video sih di internal conference ini offline dan online, tapi online-nya itu kita kirim video presentation, tapi siap-siap pertanyaan gitu. Dimulai tadi jam 6:30 sebenarnya. Sorry, 7:30. Jam 7 itu udah mulai, tapi pembukaan jam 7:30. Ini udah berapa orang? Debbie, how do you feel? Good morning. Where were you last week? You were absent, right? Debbie, yes, kemarin izin kan? Sakit ya? Apa? Kemana? Ada acara keluarga, ma'am. Oh, okay. Now it's di rumah lagi ya. Alright. Afina Arianto. Afina. Yes, okay. How are you today? Oh, thank you. Vira, Agung, Tasya, Ina. Yes, miss. Alia, Hamdan. Yes, miss. Amalia Harahap, Lisa, Yes, Fitri. Yes, ma'am. Laki-lakinya itu sama siapa? Saya, miss. Laki-lakinya Holil sama? Agung, miss. Oh, Agung. Ya, Agung. Kan cuma 2. Si siapa? Fahri? Bukannya kelas ini harusnya banyak ya? Enggak. Enggak. Biasanya ikut perkuliahan ini berapa orang, Mega? Biasanya 20-an gitu, ma'am. Iya, 20-an ya. Ini masih 17. Siapa ini? Oke, 17 dengan saya masih 16. Wow, banyak juga yang belum join ya. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you today. Okay, Juli terhalang sinyal ya. Alright, before we start our class, so let's pray. Hopefully, aduh, adik lucunya, pipinya aku pengen gigit itu. Alright, before we start our class, so let's pray. Hopefully, kita dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat kefahaman. Amin. Let's pray. Finish, thank you. Right, minggu lalu
saya minta teman-teman untuk menerjemahkan teks berupa teks kesehatan, betul? Betul, ma'am. Betul, ma'am. Ya. Oke. Karena saya ini pakai handphone, laptop dipakai untuk yang internet conference. Boleh teman-teman, ini yang jadi hostnya siapa nih? Saya. Jadi saya teman-teman bisa kan walaupun pakai handphone share screen? Bisa kan? Bisa kan ya? Siapa tuh? Agung atau Halil tuh? Oh, Halil. Oke. Mau siapa dulu? Coba kita lihat. Mega. Mega pakai laptop. Pakai HP, ma'am. Tapi ada di bisa laptop. Kan kalau sudah ditaruh di Google Classroom bisa. Kamu HP ada Google Classroom ya kan? Iya, coba Nah, jadi dibuka di Google Classroom terus di share screen. Oke? Jadi saya jadikan Mega host. Oke. Silakan. Coba kita lihat punya Mega. Iya. Iya. Oke, silakan. Mega. Barusan tadi udah terlihat, Nak? Ini sudah terlihat ya, Mem? Yes, bisa terlihat. Alright. Oke, silakan. Oke, ya. Alfat ya. Tolong dong, Bang. Alfat. Alfat ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Buat besok ya. Banyak, Amir.
Oke. Satu. Enggak. Kemarin aku ngambil kamu. Nah, makanya kamu besok harus taruh di tempat kalian. Tapi vaksinnya nanti harus tetap vaksin. Oke, Mega, you can share with us the way you translate the text. First of all, it is good that you mention the di situ saya tadi referensi dari mana. Itu wajib ya. Jadi Anda terbiasa supaya kita itu tidak plagiarisme. Anda itu mencantumkan bahwa ini memang artikel ya, academic ethic, etika dalam akademis. Ketika memang ini adalah tulisan orang, kita tidak lupa memberi informasi tentang referensinya gitu. Tadi Ibu lihat kamu cantumkan referensinya. Benar Mega tadi? Kayaknya di atas tadi ada linknya gitu ya? Iya, ada. Oke, that's good. Jadi untuk semuanya, baik itu teks bahasa Inggris maupun teks bahasa Indonesia, kalau memang itu punya orang, so kita wajib mencantumkan. Nah itu artikel written by Yanti. Nah ini adalah alamat websitenya, misalnya seperti itu. Good, thank you. Jadi tidak hanya untuk Mega. Saya mengapresiasi Mega bahwa Mega sudah melakukannya, dan saya harap teman-teman yang lain pun ketika baik itu misalnya seperti kemarin itu kan teks biografi, teks ekonomi, teks kesehatan gitu ya, itu Anda wajib mencantumkan supaya Anda tidak dianggap sebagai plagiator gitu ya. Oke, now Mega, you can share with us how is the procedure, how is the process you translate the text. Jadi gimana maksudnya? Ya, bagaimana kamu menerjemahkan teks itu? Jadi pertama kamu mencari teks di mana, terus bagaimana prosesnya saja seperti apa? Oh iya, jadi pertama saya cari artikelnya di Google sih, Mem. Terus cari apa yang topik yang mau saya cari gitu. Lalu saya pilih artikelnya, saya baca dulu, terus saya mulai translate. Translate-nya seperti apa? Kalau saya sendiri itu, saya mencoba sendiri dulu yang saya bisa kata-katanya. Lalu yang tidak saya tahu, baru saya cari gitu. Kata bahasa Inggrisnya apa. Maksudnya kamu satu per kalimat atau kamu pakai Google Tools, pakai Trans Tool, atau kamu ya bagaimana? Apakah kamu baca dulu semuanya? Nah kayak gitu itu gimana prosesnya? Yang lebih detail coba. Iya, dibaca dulu semua. Lalu per kalimat itu saya coba translate sendiri gitu. Lalu kalau misalnya ada yang saya kurang paham ini tuh sebenarnya gimana, atau ada kata yang tidak saya tahu bahasa Inggrisnya, saya cari dulu kata itu, lalu saya dihubungkan sama kata yang lain yang cocoknya gimana gitu. Oke, dalam teks ini kata apa saja yang menurut kamu ini sangat khas bahwa ini tentang istilah kesehatan? Apa saja? Kata apa saja misalnya? Hello, Mega, can you hear me? Mega bisa dengar saya?
Halo Mega. Apakah Mega terpental? Ada mem. Ada Mas. Tiba-tiba Iya. keluar maaf, Mem. Alright. So back to my tidak lama lagi. Oke, back to my questions. Kata apa saja yang kamu temukan itu sangat teknis atau maksudnya itu adalah istilah dalam bidang kesehatan. Apa kata apa saja? Sebenarnya dari artikel yang saya baca itu, menurut saya ya Mem, nggak terlalu bahasa kesehatan banget gitu Mem. Tapi mungkin ada beberapa kayak apa sih, pemantau anak kayak gitu-gitu, yang sama aja kayak apa sih yang kaseto itu Mem, pemantau anak kalau nggak salah. Oke, selain itu? Nggak ada sih. Aman-aman aja? Iya Mem. Oh, berarti kalimatnya masih aman ya? Tidak terlalu yang sangat teknis kesehatan gitu. Misalnya kalau ekonomi ada inflasi, deflasi gitu-gitu ya. Misalnya ada ekonomi itu ada apa sih? Misalnya pemotongan mata uang itu sharing apa sih, screen apa gitu-gitu gitu. Mungkin kamu ini dapat artikelnya kebetulan artikel yang lumayan kalimatnya tidak terlalu teknis ya. Ada apa sih? Kalimat yang mengandung kata-katanya tidak terlalu teknis, medis misalnya ada apa sih istilah-istilah medis misalnya kayak SC itu apa sih SC ya, istilah-istilah kesehatan tidak begitu mungkin ya. Iya Mem. Right. Ada kesulitan? Aman? Lumayan aman. Oh, lumayan aman. Oke. Frankly speaking, sebenarnya saya belum sempat cek ya kerjaan teman-teman karena saya dikejar deadline ini untuk international conference. Okay, thank you Mega. Mega, you can choose one of your friends to present their work. Rachma Mem. Oke. Siapa? Rahma. Rahma. Oke, berarti kamu tolong ganti Rahma jadi host. Baik Mem, makasih Mem. Sama-sama. Ya, Rahma, silakan. Bentar, Miss. Sebelumnya belum pernah share screen di HP. Sebentar ya, Miss. Oh, baik.
Ya, sudah. Oke. Sebentar. Referensinya kamu tulis. Oh iya, udah. HTTP. Halo dokter. Alright. So what is it about, Rahma, and how you translate the article? Kurang lebih sama kayak Mega sih, Mem. Saya cari dulu artikelnya, terus saya translate sendiri dulu. Terus kalau ada kata yang kayak saya baru lihat atau baru kayak ini apa, saya translate pakai translate tools gitu. Oke. Apakah kamu temukan istilah-istilah khusus dari ini? Kenapa, Mem? Maaf. Istilah-istilah khusus yang kamu temukan dalam artikel ini? Nggak ada sih, Mem. Tapi ada yang ini nih, yang otot les itu saya juga sebenarnya nggak tahu itu apa. Betul. Itu kan. Itu lumayan istilah medis ya, karena bagian tubuh ya. Otot kerongkongan bagian bawah, atau disebut juga otot LES. Yang sebelah mana itu ya? Nggak tahu. Asam lambung itu kan berhubungan dengan GERD. GERD itu kan kepanjangan, tapi nggak ada sih di sini. Iya. Oke, ya mungkin itu ya yang agak sedikit Ustadz. Kamu les muscles. Kamu terjemahkan menjadi apa? Lemas. Weaken. Stomach acid up into the esophagus. Apaan esophagus? Kerongkongan, Miss. Oh, nah mungkin itu kan kalau itu sih itu bagian-bagian badan kita ya yang iya, masih nggak aneh lah. Iya.
Okay, stomach acid up into the esophagus occurs when the lower nah ini kan bacanya apa? Esophageal. Esofagus, esofagial. Apa bedanya esofagus dan esofagial ini? Saya juga kurang tahu, Mem. Tapi kita bisa memaknainya. Kita lihat part of speech-nya. Kira-kira kalau esofagus itu masuknya apakah noun, apakah adjective, apakah verb, apakah ya, 3 kemungkinan ya, apakah noun, apakah verb, apakah adjective. Esofagus. And then ada esophageal. Nah, kalaupun kita tidak paham, tapi kita harus tahu part of speech-nya. Jadi dia itu ada 2 kata, esofagus dan esophageal. Itu kan dari kata dasar yang sama ya, tapi ada yang belakangnya gus, ada yang geal. Nah, kira-kira apa ini part of the speech-nya? Kita lihat dari bahasa dari linguistiknya ya. Kepikiran nggak sama Rahma? Iya sih, Mem. Terus kalau kepikiran, and then what is your answer? Then. Kita dilakukan next ya, Rahma ya. Jadi sebenarnya dengan kita when we translate the text itu kemampuan bahasa lebih ke linguistik sih ya. Anda sudah dapat mata kuliah linguistik kan, SFL dari Pak Alan? Sudah, Mem. Atau sinteks? Udah kan ya? Nah, jadi ilmu itu bisa dipakai juga. Jadi si teks ini wave-nya, alurnya atau wave itu apa ya, ombak ya, alur gitu ya. Nah saya itu kan kemarin ketika base itu ya, banyak sih dapat satu yang baru. Ternyata kata teks itu berasal dari kata textile. Nah kalau kita lihat itu textile itu kan maksudnya adalah tekstil ya, kain. Kain itu kan ditenun. Nah tenun itu kan bersambung-sambung, jadi dari benang yang bersambung-sambung. Nah, seperti itulah sebuah teks gitu. Sehingga kita wave-nya si teks ini harus saling berhubungan, yaitu kohesinya. Kohesi itu ketersambungan gitu ya. Kohesi dan kohesi dan coherence. Coherence and cohesion ya. Coherence, kohesi dan coherence. Coherent bahasa Indonesia, in English coherence. Kohesi bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya cohesion. Jadi kohesi dan coherentnya atau coherence and cohesionnya itu harus terlihat gitu. Nah, untuk teks yang sudah publish gitu ya, baik itu di media cetak ataupun media elektrik, e-book, e-journal, e-newspaper sekarang itu ya, ya asumsi kita kalau sudah terbit berarti sudah melalui proofread, berarti tekstilenya itu tadi, tilenya itu rajutannya itu pasti bagus. Nah, sehingga kita pun itu harus memperhatikan juga si ini koheren dan kohesinya, gitu, cohesion and coherence dari si teks itu, gitu ya. Nah, coba, acid stomach disease can be experienced by both adult and children. Good, a very good sentence here. Atau mungkin teman-teman, when you read this, acid stomach disease can be experienced by, ini termasuk kalimat apa sebenarnya? Rahma. Iya, Mem. Ya, acid stomach disease can be experienced by both adults and children. Ini termasuk kalimat apa?
Ini kan hasil penerjemahan kamu kan, in English kan? Ada kata can be experienced by. Ya, itu termasuk kalimat apa? Maksudnya gimana, Mem? Ya, itu kan ada kata acid stomach disease can be experienced by. Nah, ketika ada notif itu, kira-kira ini masuk kalimat apa? Kan kata kamu yang bikin kalimatnya, kan menerjemahkan. Penyakit asam lambung bisa dapat di. Saya menanyakan, kita melihat dari point of view linguistik, dari grammar, functional grammar, dari surface grammar. Ketika baca acid stomach disease can be experienced by both adults and children. Full stop. Kalimat ini termasuk kalimat apa? Past tense, Mem. Ya. Pasif. Iya, pinter. Karena itu setelah models ada be, terus ada verb 3 can be experienced. Dapat dialami. Coba kita lihat. Kamu kata-kata aslinya gimana? Kalimatnya, would you scroll up? Nah, kan dialami kan? Penyakit asam lambung bisa dialami, can be experienced, gitu ya. Gitu. Kalau kamu tadi mau menjawabnya agak lama, sepertinya saya curiga ini. Kamu tidak menerjemahkan langsung manual, tapi pakai translate. Tapi nggak apa-apa sih pakai translate juga. Benar nggak? Kayaknya ini ke translate yang saya translate ini lagi deh, Mem. Soalnya kayak ini bener nggak ya artinya gitu loh, Mem. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk ngecek bahwa ini itu diterjemahkan manually, you translate Indonesian itu English, atau you go to the trans tool, itu ketika kita bahasnya secara linguistik. Dan ketika masih nah itu berarti begitu. Tidak hanya untuk Rahma, tapi untuk yang lain. Jadi, nah sebenarnya ini untuk menjaga. Jadi kan kalau kita kembali ke definisi translation, itu kan kita mentransfer pesan. Nah, pesan ini pun berarti tekstil, koheren, kohesi di dalam teks awal itu harus kita pertahankan. Gitu. Bahwa nanti bentuknya menjadi yang Indonesia kalimat aktif, tapi nanti ditranslate into pasif atau tetap aktif menjadi aktif, itu adalah the way ditranslate, ya. Tapi bahwa pesan itu dapat ditransfer senatural mungkin, gitu ya. Gitu untuk teman-teman yang lain juga ya. Ini masih 17, oh berarti ada yang terpental. Oke, begitu. Thank you, Rahman. Would you stop share? Alright. Oke, teman-teman, ini sampai jam 9. Saya ya tadi frankly speaking I haven't read, I haven't checked, I haven't make a correction atau give feedback from your work. I do sorry because I have to do other things in these weeks gitu ya. But I will give you feedback. Tadi saya bilang tadi bahwa saya paling ngeceknya nanti dari sisi linguistic point of view, dari sisi pedagoginya, karena kan kita ini mata kuliah adalah translation and pedagogy ya, pedagogi. Jadi saya akan lihat dari sisi linguistiknya, dari sisi pedagoginya gitu. Nanti akan saya kasih feedback.
Tapi I'm so sorry, saya pagi ini tidak bisa maksimal karena tadi saya sudah memberitahu ini sedang berlangsung yang tadi saya bilang ya. Oke, sebentar. Nah, ini keynote speaker sudah sedang mempresentasi. Jadi conference sudah dimulai sebenarnya dari tadi, tapi saya ya sambil. Jadi sebenarnya saya yang belum menunaikan tugas saya untuk memberi feedback dari kerjaan teman-teman. So untuk latihan lagi tadi ya, makanya saya bilang saya tuh bisa tahu oh kalau ini dia manually, oh kalau ini pakai TransTool itu ada banyak cara untuk ngeceknya. Nah, nanti akan saya bagi bagaimana cara ngeceknya itu. Nah, untuk latihan juga kalau kalian sudah menerjemahkan teks biografi, ekonomi, tentang kesehatan, sekarang coba latihannya adalah menerjemahkan artikel. Tapi abstraknya saja. Artikel kan pusing Anda. Artikel itu 8 lembar, mem. Jadi abstraknya saja. Nah, itu karena biasanya akan diperlukan kalau Anda nanti Anda skripsi atau Anda sedang mengerjakan skripsi atau proposal dulu ya, proposal dulu terus nanti skripsi itu pasti diminta untuk merujuk kepada beberapa artikel yang ada di jurnal. Nah, supaya terbiasa, maka coba sekarang latihannya adalah menerjemahkan abstrak penelitian. Boleh bebas penelitiannya dari jurnal mana saja, tapi kalau bisa tentang penelitian yang berhubungan dengan PBI ya, Pendidikan Bahasa Inggris. Paham maksudnya? Jadi find any journals, find any journals, any articles, nanti ambil abstraknya, and try to translate the abstract. Paham teman-teman? Paham ya. Ya. Saya juga akan menyiapkan room di Google Classroom-nya. Oke, dan saya mau pamit karena saya harus fokus kembali ke conference ya. Oke, teman-teman semuanya, thank you for your participation today. Hopefully you will enjoy this day. Saya minta maaf juga tidak maksimal nih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega, ketua kelas ini siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alwan, Oh, Alwan nggak ada. Saya minta tolong Mega aja ya, yang nggak hadir siapa aja, karena berarti hari ini yang hadir cuma 17. Ini aja saya mau screenshot yang hadir dulu. Nah. Oke. Sampai Lisa. Mem, Ya. untuk translate-nya dari Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke Inggris? English into Indonesian. Kan kalian nanti pasti akan diminta untuk mencari. Omega nggak usah dibantu. Ini saya sudah screenshot partisipan ya. Jadi cari artikel bahasa Inggris and then translate into Indonesian. Oke, Ma'am, thank you. Alright. Oke, teman-teman semuanya, saya mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.